Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini bisa berjumpa lagi dalam pembahasan akuntansi keuangan. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengelolaan kas perusahaan di bank. Apa sih sebenarnya pengelolaan tersebut dilakukan, untuk apa sih? Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, kompetensi dasarnya menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan di bank dengan IPK-nya, mendeskripsikan kas, menganalisis pengendalian kas bank, mengidentifikasi perbedaan saldo kas dan saldo bank, dan mendeskripsikan rekonsiliasi bank. KD yang kedua yaitu melakukan pengelolaan dana kas perusahaan di bank dengan IPK-nya, menganalisis penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank, kemudian melakukan perhitungan rekonsiliasi bank, melakukan pencatatan rekonsiliasi bank menggunakan bentuk vertikal, dan membuat jurnal penyesuaian. Oke, sekarang kita bahas yang pertama mengenai kas bank. Kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau billet yang dapat ditarik setiap saat. Nah, ada beberapa motif kenapa perusahaan itu memegang uang kas. Yang pertama, motif transaksi, artinya kas diperlukan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang timbul dari kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga, artinya saldo kas diperlukan untuk berjaga-jaga apabila terjadi fluktuasi kebutuhan pembayaran kas yang tidak terduga. Yang ketiga adalah motif kompensasi, artinya saldo kas harus ditahan untuk mengkompensasi jasa atau pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat adalah motif spekulasi, artinya saldo kas diperlukan untuk memanfaatkan kesempatan melakukan transaksi spekulasi agar mendapat keuntungan jika ada peluang jangka pendek. Kemudian ada karakteristik kas atau yang masuk bisa dikategorikan sebagai kas. Yang pertama ada uang tunai, yang kedua ada uang simpanan di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk giro, yang ketiga cek yang diterima dari pihak lain, yang keempat adalah cek perjalanan, yaitu cek yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang kelima ada cek kasir, adalah cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank serta dapat ditarik melalui bank itu sendiri. Dan yang keenam adalah wesel pos. Pembahasan yang kedua mengenai pengendalian kas bank. Pengendalian kas adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil. Ada beberapa jenis pengendalian kas. Yang pertama, terdapat pemisahan tugas antara yang melakukan otorisasi dengan pemegang kas dan pencatat. Yang kedua, penggunaan kas dengan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang ketiga, penerimaan kas dilakukan dengan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang keempat, rekonsiliasi bank antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Yang kelima, pencatatan kas keluar dan masuk menggunakan nomor urut. Dan yang keenam adalah menggunakan sistem voucher. Ada tujuan dilakukan pengendalian kas. Yang pertama, untuk mengamankan atau mencegah pemorosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi. Yang keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Kemudian ada prinsip-prinsip pengendalian kas. Yang pertama, pembentukan pertanggungjawaban. Yang kedua, adanya pemisahan tugas secara tegas. Yang ketiga, adanya prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan. Yang keempat, pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik. Dan yang kelima adalah verifikasi internal yang independen, itu pun harus ada. Selanjutnya kita bahas tentang perbedaan saldo kas dan saldo bank. Ada beberapa faktor penyebab
perbedaan antara saldo kas perusahaan dengan saldo kas di bank. Yang pertama, setoran dalam perjalanan, yaitu setoran uang tunai yang belum disetor ke bank. Berikutnya yang kedua ada cek dalam peredaran. Yang ketiga, cek telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, namun belum diserahkan kepada pihak yang menerima cek. Yang keempat, adanya penagihan piutang pelanggan oleh bank, inkaso, yang belum dilaporkan ke pihak bank. Kemudian yang kelima ada jasa giro, yaitu pendapatan bunga yang menambah saldo rekening di bank. Yang keenam adanya biaya administrasi bank. Yang ketujuh biaya inkaso. Yang delapan jika ada potongan PPh pasal 23 yaitu mengenai bunga bank atas jasa giro. Dan yang kesembilan adalah adanya kesalahan pencatatan baik dilakukan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Nah, di sini ada kasus yang mempengaruhi saldo kas bank. Jadi, ada hal-hal yang bisa menambah atau mengurangi saldo kas baik di perusahaan maupun yang ada di bank. Yang kita bahas pertama sekarang adalah menurut catatan perusahaan. Hal-hal yang menambah catatan perusahaan atau nantinya akan menambah saldo kas perusahaan yang pertama adalah penerimaan yang sudah dicatat oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Sebagai contoh ada transfer bank, jasa giro, dan hasil inkaso bank. Berikutnya adanya kesalahan mencatat pengeluaran terlalu besar ataupun tinggi. Dan kemudian ada kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah. Sekarang yang mengurangi catatan di perusahaan atau mengurangi jumlah saldo kas perusahaan. Yang pertama ada pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya ada biaya administrasi bank, ada cek di tempat. Selanjutnya adanya kesalahan pencatatan pengeluaran terlalu rendah. Adanya kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi dan setoran cek yang ditolak atau tidak cukup dana. Kemudian hal-hal yang menambah catatan atau menambah total saldo di rekening koran atau di bank. Yang pertama, adanya setoran atau penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Yang kedua, ada kesalahan mencatat pengeluaran. Yang ketiga, adanya kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah dan adanya setoran dalam proses. Sedangkan yang mengurangi catatan atau saldo kas rekening koran, yang pertama adanya penerimaan tagihan belum disetor ke bank, kemudian adanya pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank, contohnya seperti cek dalam peredaran. Kemudian adanya kesalahan pencatat pengeluaran terlalu rendah dan kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi. Selanjutnya yang keempat adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan usaha untuk menyesuaikan data yang ada di catatan perusahaan dan catatan bank sehingga memiliki saldo yang sama. Ada rincian dalam menyusun rekonsiliasi bank. Yang pertama, kita memulai dengan saldo yang tercantum baik di laporan bank maupun di perusahaan. Yang kedua, kita menambahkan setoran dalam perjalanan pada saldo per bank. Yang ketiga, kita mengurangkan cek dalam perjalanan dari saldo per bank. Kemudian kita menambahkan pada saldo per buku mengenai penerimaan kas langsung melalui bank dan pendapatan bunga atas saldo giro. Selanjutnya kita kurangkan dari saldo per buku, yaitu mengenai biaya administrasi bank, biaya pencetakan cek, dan pengurangan lain yang telah dilakukan oleh pihak bank. Kemudian yang keenam, kita menghitung saldo per bank yang telah disesuaikan dan saldo per buku yang telah disesuaikan. Yang ketujuh, kita membuat jurnal penyesuaian untuk setiap hal yang terdapat pada butir 3 di atas tersebut, yaitu mengenai hal-hal yang tercantum pada sisi per buku perusahaan dalam rekonsiliasi bank. Dan yang kedelapan, jika ada perbaikan semua kesalahan terdapat dalam pembukaan perusahaan dan sampaikan pemberitahuan ke bank jika bank telah melakukan kesalahan. Penyesuaian kas bank.
Nah, jadi kita perlu melakukan penyesuaian kas bank. Agar saldo kas perusahaan dan saldo bank sama, rekonsiliasi yang dilakukan adalah rekonsiliasi saldo bank. Rekonsiliasi penyesuaian atas rekonsiliasi ini diambil dari catatan menurut perusahaan saja. Oke, yang pertama, untuk akun yang menambah saldo perusahaan, maka jurnal penyesuaiannya adalah mendebit kas dan mengkredit akun yang menambah saldo. Kemudian untuk yang mengurangi saldo perusahaan adalah jurnal penyesuaiannya yaitu dengan mendebit akun yang mengurangi saldo dan mengkredit akun yang mengurangi saldo. Untuk bentuk rekonsiliasi, di sini akan kita bahas hanya dua saja. Yang pertama adalah bentuk rekonsiliasi bank skontro, yaitu bentuk di mana posisinya berjejeran sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi bisa saja sebelah kanan kita mencatat transaksi-transaksi untuk menurut perusahaan dan sebelah kiri transaksi-transaksi menurut pihak bank. Kemudian yang kedua adalah bentuk rekonsiliasi bank vertikal, yaitu kita membuatnya secara lurus dari atas dan bawah. Bisa kita yang atas kita mencari hal-hal menurut pembukuan perusahaan atau bank terlebih dahulu dan sebaliknya untuk yang di bawah. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.